Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Widyaningsi dengan NIM 20430200004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK nomor 46. Yang pertama ada tujuan PSAK 46, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, bagaimana menghitung konsekuensi pajak, pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas, mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, pengakuan aset atau liabilitas. Entitas akan memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat tersebut dengan pembayaran pajak di masa depan lebih besar atau lebih kecil. Ruang lingkup PSAK nomor 46 yaitu diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Tidak berlaku pada hibah pemerintah, yaitu di PSAK nomor 61, akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah atau kredit pajak investasi. Berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Kemudian ada akuntansi pajak penghasilan, yaitu kegiatan jasa yang menyajikan informasi kuantitatif sebagai pertanggungjawaban konsekuensi pajak, periode berjalan dan mendatang dalam hal pemulihan nilai tercatat aktiva, pelunasan nilai tercatat kewajiban, maupun transaksi lain yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan akuntansi pajak penghasilan PSAK nomor 46 paragraf pertama, yaitu pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut. Yang pertama, pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan. Kedua, transaksi-transaksi atau kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Selain mengatur akuntansi pajak penghasilan yang berasal dari konsekuensi pajak periode berjalan dan mendatang, PSAK nomor 46 juga mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya. Berikut beberapa definisi. Yang pertama ada aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan ini mengizinkan. Kemudian ada liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode atau dipadankan dengan laba akuntansi. Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Laba akuntansi merupakan laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal
ataupun rugi pajak atau rugi fiskal, yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Kemudian pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Pajak kini yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan. Perbedaan temporer yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak liabilitas yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba atau rugi kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan dengan aset menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba atau rugi kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan. Pajak kini yaitu semua pajak terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan pada periode tersebut. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT atau surat pemberitahuan tahunan hanya atas laba dari induk perusahaan. Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final, pajak atas anak perusahaan, dan pajak atas dividen dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Pajak yang telah dibayarkan, namun menurut ketentuan pajak tidak boleh sebagai kredit pajak. Pajak luar negeri tidak dapat dikreditkan. Pengakuan pajak kini. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Pajak tangguhan. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak lebih besar daripada pajak penghasilan, ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi, sehingga diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Perusahaan memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan di masa mendatang. Manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi. Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas. Perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi. Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan pengaturan bersama, maka liabilitas tangguhan harus diakui sesuai dengan peraturan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.